warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Nugraha dengan NIM 19 12 10 121, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas D. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Helna Nelis MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama ada pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses mengukur dan menilai sebagai upaya tindak lanjut untuk mengetahui berhasil atau tidaknya proses pembelajaran, atau dapat pula diartikan penilaian atau penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dengan demikian, evaluasi menempati posisi yang penting dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya evaluasi pengajaran ini, keberhasilan pengajaran tersebut dapat diketahui. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam kurikulum dimaksudkan sebagai suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap suatu kurikulum tertentu. Yang kedua ada fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Yang pertama ada fungsi evaluasi. Ada beberapa fungsi evaluasi dalam kurikulum, yaitu yang pertama, evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik siswa. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat, informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh siswa secara individual dalam mengambil keputusan khususnya untuk menentukan masa depan sehubungan dengan pemilihan bidang pekerjaan, serta pengembangan karir, dan masih banyak yang lainnya. Adapun peran evaluasi, evaluasi dalam kurikulum memegang peran penting, baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya, maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi dalam kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Adapun tujuan evaluasi dalam kurikulum adalah menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran. Yang kedua, menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat, menentukan masukan untuk memperbaiki program atau kurikulum. Yang kelima, mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum. Dan yang keenam, menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. Selanjutnya ada manfaat evaluasi. Manfaat pelaksanaan evaluasi dalam kurikulum memberikan kemudahan dan menentukan keputusan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Hasil pembelajaran yang telah dilakukan akan menjadi dasar dalam menentukan metode, media, serta konsep belajar yang tepat untuk peserta didik. Pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama ada evaluasi reflektif, yang kedua evaluasi rencana, yang ketiga evaluasi hasil, dan yang keempat evaluasi proses. Yang pertama ada evaluasi reflektif. Evaluasi ini memusatkan perhatiannya terutama terhadap kurikulum sebagai ide. Jenis evaluasi ini mencoba mengkaji mengenai ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum dalam dimensi lainnya. Evaluasi terhadap ide tersebut dapat dilakukan pada waktu pertama kali suatu ide dikemukakan seseorang atau pada waktu kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis apabila kurikulum dalam setiap dimensinya telah dikembangkan.
Yang kedua ada evaluasi rencana. Evaluasi rencana ini banyak digunakan orang ketika inovasi mulai diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum dan setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Komponen-komponen kurikulum telah banyak dikembangkan dalam dimensi kurikulum sebagai rencana. Hal ini menjadi fokus perhatian dalam evaluasi rencana. Yang ketiga ada evaluasi proses. Evaluasi proses sering disebut juga dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sesuatu yang terjadi di sekolah. Asumsi evaluasi proses adalah suatu proses banyak menentukan keberhasilan kurikulum. Jenis evaluasi ini banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai kegiatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, sarana dan prasarana, sistem supervisi dan monitoring, lingkungan, orang tua, dan sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua. Evaluasi hasil disebut penilaian hasil belajar. Sekalipun pengertiannya sama, tetapi cakupannya berbeda. Karena hasil yang dimaksud dalam evaluasi hasil adalah hasil belajar, bukan hanya berkenaan dengan domain pengetahuan, tapi juga domain keterampilan dan sikap. Pembahasan selanjutnya ada teknik dan instrumen penilaian. Ada beberapa teknik dan alat penilaian yang dapat digunakan guru sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang keadaan belajar siswa. Penggunaan berbagai teknik dan alat itu harus disesuaikan dengan tujuan penilaian, waktu yang tersedia, sifat tugas yang dilakukan siswa, dan banyaknya atau jumlah materi pelajaran yang sudah disampaikan. Teknik penilaian adalah metode atau cara penilaian yang dapat digunakan guru untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan belajar dan prestasi peserta didik. Adapun teknik penilaian yang memungkinkan dan dapat dengan mudah digunakan oleh guru antara lain. Yang pertama ada teknik tes. Teknik ini digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dengan diberikan pertanyaan kepada siswa. Di dalam tes ini terbagi beberapa metode, seperti tes tertulis, tes lisan, tes berbentuk uraian atau esai, dan tes berbentuk pilihan ganda. Yang kedua ada teknik non-tes. Nah, teknik non-tes ini sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada ranah afektif dan psikomotor. Berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan aspek kognitif. Ada beberapa macam teknik non-tes, seperti pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, dan kuesioner atau angket. Adapun instrumen penilaian, instrumen penilaian hasil kerja dapat menggunakan daftar cek dan skala. Skala merupakan alat untuk mengukur sikap, nilai, minat, dan perhatian, dan lain-lain yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk menilai responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai dengan kriteria yang telah ditentukan. Mungkin sekian materi yang saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.